Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa. Baik. Bagaimana kabar kalian semua? Apakah sehat-sehat semuanya? Saya harap sehat-sehat semuanya. Apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua ya, alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Kita setiap hari pasti mengkonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna, baik untuk sarapan, makan siang, atau makan malam, agar tubuh kita dapat menghasilkan energi. Namun, apakah semua makanan yang kita konsumsi tadi itu mampu berguna bagi sumber energi untuk tubuh kita? Sebelum memulai percobaan, saya akan membacakan tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, melalui percobaan, peserta didik mampu menjelaskan konsep sistem pencernaan pada manusia. Yang kedua, melalui percobaan, peserta didik mampu mengidentifikasi kandungan zat dalam bahan makanan. Yang ketiga, melalui percobaan, peserta didik mampu menjelaskan fungsi dan kandungan zat pada bahan makanan. Yang keempat, dengan diberi rumusan masalah, peserta didik mampu menentukan hipotesis pada percobaan uji bahan makanan. Yang kelima, dengan diberikan rumusan masalah, peserta didik mampu menentukan variabel pada percobaan uji bahan makanan. Yang keenam, dengan diberikan rumusan masalah, peserta didik mampu menentukan definisi operasional variabel pada percobaan uji bahan makanan. Yang ketujuh, dengan diberikan tabel data hasil percobaan, peserta didik mampu menganalisis data hasil percobaan uji bahan makanan. Yang kedelapan, dengan diberikan analisis data, peserta didik mampu menyimpulkan hasil percobaan pada uji bahan makanan. Yang kesembilan, dengan diberikan alat dan bahan, peserta didik mampu melakukan percobaan uji bahan makanan. Yang ke-10, dengan diberi data hasil percobaan, peserta didik mampu mempresentasikan hasil percobaan uji bahan makanan. Belum melakukan percobaan, sebaiknya kalian membentuk kelompok terlebih dahulu. Satu kelompok terdiri dari 4 siswa. Apakah sudah membentuk kelompok semuanya? Jika sudah membentuk kelompok semuanya, saya beri waktu 5 menit untuk membaca fenomena yang terdapat dalam LKPD. Apakah sudah membaca fenomena semuanya? Jika kalian sudah membaca fenomena tersebut, apakah masalah yang dapat kalian temukan yang dapat membantu kita dalam melakukan percobaan? Di LKPD kalian masing-masing sudah terdapat rumusan masalah yang dapat membantu kita dalam melakukan percobaan. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana perubahan yang terjadi pada setiap bahan makanan setelah diuji dengan reagen. Dari rumusan masalah tadi, mari kita pahami agar kita lebih mudah untuk melakukan percobaan. Rumusan masalah tadi adalah perubahan apa yang terjadi ketika bahan makanan dicampur dengan reagen. Ketika bahan makanan dicampur dengan reagen, apa yang berubah? Apakah warnanya, baunya, atau rasanya? Maka dari itu, kita melakukan percobaan ini agar dapat mengetahui perubahan tersebut. Dari rumusan masalah tersebut, mari kita pahami agar kita lebih mudah untuk melakukan percobaan. Dari rumusan masalah tersebut, mari kita pahami bersama agar mudah dalam melakukan percobaan. Rumusan masalah tadi adalah bagaimana perubahan yang terjadi pada setiap bahan makanan setelah dicampuri dengan reagen. Ketika bahan makanan dicampuri dengan reagen, apakah yang berubah? Apakah baunya, warnanya, atau rasanya? Jika warnanya yang berubah, reagen terdiri dari lugol, biuret, dan benedik. Jika lugol, biuret, dan benedik dicampur dengan bahan makanan dan terjadi perubahan seperti perubahan warna, maka terdapat kandungan zat gizi pada makanan tersebut. Apakah sudah mengerti semuanya? Setelah menentukan rumusan masalah, kita dapat menentukan hipotesis pada percobaan kali ini. Hipotesis adalah hasil sementara dalam percobaan. Pada percobaan kali ini, kita akan melakukan 4 kali percobaan.
Jadi, kita dapat menentukan 4 hipotesis pada percobaan kali ini dari bahan yang telah kita gunakan, yaitu reagen dan kertas minyak. Reagen yaitu Lugol, Biuret, dan Benedict. Jika reagen tersebut dicampur dengan bahan makanan, maka perubahan apa yang terjadi? Silakan kalian tulis jawabannya di LKPD. Pada percobaan tersebut, silakan kalian tulis perubahan apa saja yang terjadi setiap bahan makanan setelah dideteksi oleh reagen. Setelah menentukan hipotesis, maka kita dapat berlanjut untuk menentukan variabel. Di sini ada yang tahu variabel terbagi menjadi berapa? Ya, betul sekali. Variabel terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, variabel manipulasi, yang kedua, variabel respon, dan yang ketiga adalah variabel kontrol. Agar kita lebih mudah dalam melakukan percobaan kali ini, mari kita sama-sama menentukan variabel yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah variabel manipulasi. Agar kita mengetahui variabel manipulasi apa yang akan kita gunakan, maka lebih mudahnya yaitu besaran apa yang kalian jaga konstan ketika kalian praktikum. Yang kedua adalah variabel respon, yaitu besaran apa yang ikut berubah jika besaran lain juga ikut diubah. Yang ketiga adalah variabel kontrol, yaitu besaran apa yang dijaga konstan. Untuk variabel kontrol kali ini, yaitu apa yang harus kita jaga konstan, adalah seperti berapa mili cairan yang akan kita gunakan dalam percobaan kali ini, dan itu harus tetap sama atau tetap harus dijaga secara konstan. Setelah menentukan variabel-variabel tersebut, kita dapat menentukan yaitu definisi operasional variabel. Yang pertama adalah setelah menentukan variabel, mari kita menuliskan definisi operasional variabel dari variabel-variabel yang telah kita temukan tadi. Yaitu kita pada definisi operasional variabel kali ini, kita akan menjelaskan pada dari variabel tersebut, seperti menjelaskan bahan apa saja yang kita gunakan ketika praktikum atau perubahan warna apa yang terjadi ketika kita melakukan praktikum. Jadi yang pertama kita akan mendefinisikan variabel manipulasi. Tadi kita sudah menentukan memakai variabel manipulasi apa, yaitu jenis makanan yang diuji. Silahkan kalian jelaskan bahan makanan apa yang akan kita uji saat percobaan nanti. Yang kedua adalah variabel respon. Maka tadi kita sudah menentukan variabel respon, yaitu perubahan warna yang dialami zat makanan. Jadi, perubahan warna apa yang terjadi pada bahan makanan setelah dideteksi oleh reagen. Dan yang ketiga adalah variabel kontrol. Kita sudah menentukan variabel kontrol tadi adalah reagen. Maka berapa mili reagen yang akan kita gunakan saat melakukan percobaan. Setelah menentukan seluruhnya, maka kita akan menentukan langkah-langkah percobaan pada percobaan kali ini. Dalam LKPD terdapat 4 kali percobaan, yaitu pada LKPD ini terdapat 4 kali percobaan yang harus kita lakukan. Sesuai dengan alat dan bahan, kita akan melakukan langkah-langkah percobaan yang merujuk pada hipotesis yang telah kita tentukan tadi. Itu yang pertama adalah uji karbohidrat. Saya akan mencontohkan langkah-langkah percobaan pada uji bahan makanan. Yang pertama adalah menempatkan bahan makanan di lumpang porselin. Yang kedua, bahan makanan tersebut dideteksi oleh reagen Lugol sebanyak 2 tetes. Lalu yang ketiga adalah mengamati perubahan warna yang terjadi. Dari contoh yang saya berikan tadi, untuk percobaan kedua, ketiga, dan keempat, yang membedakannya adalah pada percobaan kedua yaitu uji protein, kalian akan meneteskan reagen Biuret sebanyak 10 tetes, dan untuk percobaan ketiga reagen Benedict sebanyak 10-15 tetes, dan untuk percobaan keempat yaitu uji bahan lemak, kalian tinggal menggosokkan bahan makanan ke atas kertas buram, dan langkah-langkahnya sama seperti pada percobaan 1. Kita sudah menentukan
langkah-langkah yang telah kita diskusikan tadi. Maka dari itu, mari kita melakukan percobaan sesuai dengan langkah-langkah tersebut. Setelah melakukan percobaan sesuai dengan langkah-langkah, silakan kalian amati perubahan warna apa saja yang terjadi dan menuliskan hasil pada tabel yang terdapat pada LKPD tersebut. Apakah sudah melakukan percobaan semua dan mendapatkan hasil pada percobaan? Jika kalian sudah melakukan percobaan semuanya, mari kita menganalisis hasil percobaan yang telah kalian lakukan tadi dan kita dapat menjawab soal-soal yang terdapat pada LKPD. Kita sudah melakukan percobaan dan menganalisis bersama-sama hasil percobaan tadi. Saya ingin bertanya kepada kalian, apakah hasil percobaan tadi sudah sesuai dengan hipotesis yang telah kita rumuskan tadi? Adakah yang bisa menjawab? Ya, benar sekali. Pada hasil percobaan kali ini, hasilnya sama dengan hipotesis yang telah kita rumuskan sebelumnya. Dari hasil presentasi, rata-rata sudah benar semuanya. Hasil percobaan sudah sesuai dengan hipotesis dan kalian sudah dapat menentukan dari hasil presentasi, rata-rata sudah benar semuanya. Dari hasil percobaan sudah sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan. Dan kalian sudah dapat mengelompokkan kandungan-kandungan makanan sesuai dengan zat gizinya. Contoh seperti nasi mengandung karbohidrat, telur mengandung protein, gula mengandung glukosa, dan lain-lainnya. Kita sudah melakukan percobaan, menganalisis data hasil percobaan. Mari kita simpulkan bersama-sama dari data yang kita peroleh. Dapat disimpulkan bahwa kandungan zat gizi pada bahan makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, glukosa merupakan sumber energi bagi tubuh kita. Kita sudah melakukan percobaan kali ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ketua kelas silakan memimpin doa terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Saya tutup pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.